Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terlahir itu menjadi anak yang nakal, itu sama sekali gak ada gitu. Jadi semua bayi-bayi kalau kita pergi rumah sakit ya, kalau kita lihat bayi itu pasti itu kan menyenangkan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada anak yang nakal gitu, yang membuat kita tuh ngerasa jenuh gitu ya. Nah, kalau kita punya itu tadi, kalau punya 5 dimensi itu tadi ya, gitu, bagaimana welas asih tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Doni, bahwa welas asih itu segalanya. Kalau kita punya welas asih, kita akan selalu melihat anak kita penuh dengan cinta. Kalau bisa mencintai, kita mengasihi dia, jadi seberat apapun gitu ya, itu selalu akan kita cari solusinya gitu. Nah, kalau bicara tentang anak ya, ada orang yang bilang kayak gini, oh kebetulan aja anaknya Bu Meli baik-baik gitu. Sebenarnya bukan bicara tentang anak saya baik-baik ya, tapi bagaimana saya membuat apa yang saya lihat, saya belajar untuk lihat sisi baiknya mereka. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang dimensi yang kedua tadi, kalau menghakimi, kalau kita praktekkan yang namanya menghakimi, kita pasti akan selalu cari sudut-sudut mereka yang kurang baik. Kalau yang kurang baik, akhirnya apa? Akhirnya marah, ya, kesel, kita jadinya jenuh gitu, karena keadaan kok kayak nggak nyaman di rumah aja, menjenuhkan gitu. Ya, tetapi kalau kita mempraktekkan yang 5 dimensi itu, aduh, saya terus terang aja sampai sekarang ya rasanya pengen gitu membuat anak saya jangan besar-besar gitu, mau kecilkan mereka kembali gitu ya, karena momen-momen yang saya cerita gitu ya, dari setiap saat banyak banget yang bisa kita lakukan terhadap anak, bersama dengan anak-anak kita gitu. Buat saya setiap apa yang ada ya, apa yang terlihat itu bisa menjadi satu cerita, bisa menjadi contoh gitu. Contoh yang sangat sederhana sekali ya, saya selalu lihat bahwa ada binatang gitu, itu bisa menjadi bahan buat kami ngobrol, buat pendidikan kayak gitu. Kayak tadi Matthew itu udah umur 20 tahun. Tadi pagi saya sebelum acara ini, kami jalan pagi ya. Jalan pagi, jadi saya lihat di apa, waktu jalan di treknya jalan itu ada ulet. Ada ulet 2 ya. Jadi yang satu ulet tuh jalan ulet kaki 1000 ya. Yang satu jalan sini, yang satu jalan sini, begitu mau ketemu mereka belok gitu. Mereka belok gitu. Jadi itu pun jadi bahan yang menarik. Kita nggak, dek, kecil itu ketika kamu nonton lihat yang semut gitu ya. Kalau semut tuh bedanya apa? Kalau semut mereka saling bertegur sapa. Halo, apa kabar gitu ya. Nah, kalau orang tua kreatif, saya rasa titik jenuh itu gak akan ada gitu ya. Yang penting orang tua itu kreatif. Kita perlu belajar ya, tidak selalu harus belajar dengan orang-orang yang pintar, dari binatang itu kita bisa belajar gitu. Jadi menurut saya untuk menghilangkan rasa jenuh itu adalah tingkatkan kreativitas kita jadi orang tua. Jadi jadikan bahan yang ada di sekitar kita dimanapun, kita bisa belajar untuk menjadi bahan buat kita belajar untuk berkomunikasi dengan anak-anak gitu. Jadi saya pegang setiap yang bisa menjadi sumber untuk saya belajar mendidik mereka. Harus tidak ada rasa jenuh kalau kita kreatif. Bergabunglah bersama dengan kami ya. Jadi di Instagramnya kami itu di Menata Keluarga. Itu melihat praktek-praktek baiknya teman-teman itu luar biasa sekali. Nah, mungkin Bu Herlani boleh tambahin, kayaknya Bu Herlani juga udah banyak. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.